Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani. Saya adalah salah satu dosen untuk mata kuliah Kalkulus 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas untuk materi persamaan diferensial. Ya. Tujuan pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu memahami dan menyelesaikan soal-soal tentang persamaan diferensial dengan variabel terpisah. Nantinya persamaan diferensial itu akan saya singkat dengan PD ya. Kemudian yang kedua, harapannya mahasiswa mampu memahami dan menyelesaikan soal-soal tentang PD variabel yang dapat dipisahkan. Pada dasarnya PD itu dibagi menjadi dua, yaitu PDB dan PDP. Ya, PDB itu adalah persamaan diferensial biasa, PDP itu adalah persamaan diferensial parsial. PD itu sendiri adalah persamaan yang merupakan hubungan antara turunan dari satu variabel tak bebas terhadap satu atau lebih variabel bebas. Jadi nantinya di dalam persamaan tersebut ada turunannya ya, dari variabel tak bebas terhadap variabel tak bebas. Nah, jumlah variabel tak bebasnya ini kadangkala hanya satu, kadangkala ada dua ya. Kalau variabel bebasnya hanya satu, berarti kita lagi berbicara tentang PDB. Tapi kalau variabel bebasnya lebih dari satu, maka kita berbicara tentang PDP. Ya. Untuk mata kuliah Kalkulus 2 ini, hanya saya fokuskan untuk pembelajaran PDB saja. Ya. Nah, sebelum itu kita akan membahas mengenai order dan derajat. Order itu adalah turunan tertinggi dari PD tersebut. Misal, saya punya dy per dx plus y sama dengan x. Nah, ini adalah PD. Kenapa? Karena ada turunan, kemudian ada variabel tak bebas dan variabel bebas. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat turunan pertama itu, berarti ini adalah turunan tertingginya. Berarti order dari PD tersebut adalah 1. Gitu. Kemudian contoh yang kedua, misalkan seperti ini PD-nya. Kalau kita lihat ini ada turunan kedua, ada turunan pertama, kemudian ada variabel tak bebas, ini ada variabel bebas. Berarti kalau kita lihat turunan tertinggi itu adalah turunan kedua, maka ini ordernya 2. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat di sini ada turunan pertama, ini juga ada turunan pertama. Nah, karena turunan tertingginya itu adalah turunan pertama, maka ini ordernya 1. Paham ya sampai di sini tentang order. Kemudian derajat. Derajat dari suatu PD itu adalah pangkat dari turunan tertingginya. Jadi derajat itu adalah pangkat dari ordernya. Ya. Nah, contoh yang tadi. Tadi kan ordernya 1. Derajatnya berapa? Ya lihat pangkat turunan pertamanya. Ternyata pangkatnya 1. Ya udah berarti derajatnya 1. Gitu. Kemudian contoh yang kedua. Tadi kan ini ordernya 2 ya. Kita lihat pangkatnya berapa? Oh 1 juga. Berarti ini derajat 1. Gitu. Kemudian contoh yang ketiga. Turunan pertamanya. Di sini ada turunan pertama. Ada yang pangkat 2. Ada yang pangkat 1. Nah berarti lihat pangkat yang tertinggi. Berarti pangkatnya berapa nih? 2. Ya udah berarti derajatnya 2. Nah, itu adalah definisi dari derajat ya. Kemudian untuk penyelesaian PD itu ada 2, ada PUPD, ada PPPD. PUPD itu adalah penyelesaian secara umum. Jadi nantinya ada suatu konstanta yang kita nggak tahu nilainya berapa. Tapi kalau PPPD ini nanti diberikan nilai awal sehingga kita akan mengetahui nilai dari konstanta yang belum diketahui di PUPD gitu. Yaitu bedanya PUPD dengan PPPD. Nah, penyelesaian PD itu sendiri adalah fungsi tanpa turunan yang memenuhi PD. Jadi kalau kita mau menyelesaikan PD, berarti gimana caranya supaya turunan yang ada di persamaan tersebut dapat dihilangkan gitu ya. Nah, ini pertama saya akan membahas tentang PD order 1 derajat 1. Itu ada sebanyak 8 pembahasan ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 2 hal ini.
Jadi PD dengan variabel terpisah dan PD dengan variabel yang dapat dipisahkan. Yang pertama, PD dengan variabel terpisah. Bentuk umumnya seperti ini. Nah, jadi kalau PD dengan variabel terpisah itu, variabel bebas dan tak bebasnya itu sudah ada di ruas yang berlainan. Jadi ini adalah variabel bebasnya di kiri, variabel tak bebasnya ada di kanan. Nah, untuk mencari PUPD-nya, tinggal diintegralin kanan kiri gitu. Nah, ini saya berikan contoh sederhana ya. Misalkan contohnya adalah 2x dx plus 2y dy sama dengan 0. Yang pertama, harus kalian pisahkan antara variabel bebas dan variabel tak bebasnya. Makanya 2y dy-nya saya pindahin ke kanan gitu. Nah, kalau sudah terpisah seperti ini, maka dikasih integral kanan kiri gitu. Jadi kalian tinggal integralkan biasa. Integral 2x itu x kuadrat plus c1, integral min 2y itu min y kuadrat plus c2. Nah, kita peroleh bentuk yang seperti ini. C itu adalah C2 dikurang C1. Nah, tadi yang saya katakan bahwa untuk PUPD akan ada konstanta yang kita nggak tahu nilainya berapa. Nah, ini yang saya maksud C-nya. Nah, ini adalah PUPD-nya. Ya, oke, selanjutin. Kemudian yang kedua, PD dengan variabel yang dapat dipisahkan. Bentuk umumnya seperti ini. Jadi sebenarnya sih ya, logika mengerjakannya sama seperti dengan variabel PD dengan variabel terpisah. Jadi yang F2X dan G1Y dy saya taruh sebelah kanan. Kemudian saya kelompokin sesama variabel bebas dan sesama variabel tak bebas. Nah, ini nanti kasusnya akan balik lagi ke PD dengan variabel yang dapat dipisah. Gitu. Nah, PUPD-nya tinggal diintegralin kanan kiri. Ya. Nah, ini saya kasih contoh sederhana. Selesaikan PDY dx plus x dy sama dengan 0 gitu. Nah, yang pertama kalian harus pisahin dulu, jadi pindahin yang min x dy-nya ke kanan. Kemudian dikelompokin antara variabel bebas dengan variabel tak bebasnya. Gitu. Ya. Nah, setelah itu karena ini udah variabel bebas x dan ini variabel tak bebas y, maka tinggal diintegralin kanan kiri. Gitu. Integral dari 1/x itu adalah ln x plus C1. Kemudian integral 1/y itu adalah min ln y plus C2. Ya. Kemudian yang ada ln-nya saya pindahin ke ruas kiri. Nah, C2 min C1 itu saya misalkan adalah C. Ya. Kemudian dengan menggunakan sifat ln, kalau dijumlahin berarti numerusnya dikali ya. Gitu. Nah, karena ini sudah sama-sama ln kanan kiri, maka sisa XY sama dengan C. Nah, ini adalah PUPD dari PD yang ada di sini. Gitu. Paham ya sampai di sini? Ini saya kasih contoh sederhana, nanti contohnya seperti apapun, penyelesaiannya seperti ini, ya. Nah, ini ada beberapa latihan soal yang dapat kalian kerjakan. Selamat mencoba, ya. Jadi sekian apa yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Good luck untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.